Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman trader semua, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu ya guys ya. Sekarang tanggal 7 April 2024 nih, hari Minggu teman-teman. Jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Nih market lagi libur ya, Sabtu Minggu. Market emas libur. Nah, kita analisa buat besok ya, buat hari Senin tanggal 8. Nah, ini kita coba analisa ya. Kemarin hari Jumat ya, sebelum NFP kita sudah sempat analisa juga emas akan kemana, pergerakannya akan seperti apa. Buat kalian yang udah coba ikutin sinyalnya, pasti kalian udah profit juga ya. Terus kita bisa lihat di sini untuk daily ya. Kita cek dulu daily. Pertama kita lihat, nah ini udah ditembus ya. Harga resisten terakhirnya ditembus. Kemudian dia bikin candle bullish yang benar-benar strong bullish banget ya. Jadi ini trennya lagi bullish, trennya lagi benar-benar naik terus. Jadi buat kalian yang punya posisi sell harus hati-hati banget ya, karena ini trennya benar-benar lagi naik, nggak tahu mau sampai mana ya. Kemarin terakhir infonya kita kan cuman sampai 2300 atau 2400 ya maksimal ya. Nanti kita lihat akan seperti apa. Untuk emas nih udah 2327. Masih perjalanan mungkin dia ke 2400 ya, karena kemarin sempat kita baca berita juga dari CNA ya. Mereka menganalisa, jadi ada suatu bank yang menganalisa emas bakalan sampai ke harga 1,6 juta per gramnya ya. Jadi kemungkinan dia bisa ke 2500 atau 2600 dolar per troy ounce nih untuk emas ya. Nah, di sini kita lihat sudah di breakout ya. Untuk harganya kita bikin support resisten baru. Nih teman-teman, ini kita ganti dulu untuk warnanya ya. Karena ini udah berubah menjadi support ya, teman-teman. Ini sudah berubah menjadi support. Ini kita ganti dulu warnanya. Ini kita bikin, coba kita lihat daily. Enggak, ini enggak apa-apa. Ini support kecil aja, ini untuk support di time frame H1 ya, teman-teman. H1 atau H4 bisa sih ini. Untuk harga tertingginya 2330. Oke, kita ganti warna merah ya guys, biar agak beda. Oke, ini udah beda nih. Ini ketebalan nih kita kecilin ya. Ini selera aja ya, teman-teman. Kalau garisnya mau ditebelin silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa juga ya. Nah, oke. Di sini kita udah bisa melihat pergerakannya seperti apa ya. Nanti dia bakalan sampai mana kita harus tahu nih, teman-teman. Nah, ini yang pertama kita kita lakukan adalah menganalisa pivot, atau kita cari pivotnya dulu. Seandainya dia nanti tiba-tiba turun ya, balik arah dan jaraknya jauh, kalian pasti bingung kan, dia bakalan kemana. Emas itu biasanya kalau koreksi dia ke pivot atau ke support, maksimal banget ke support ya. Yang penting supportnya nggak ditembus. Nih kayak gini nih, ini kan ada support ya, supportnya nggak ditembus, dia bakalan naik lagi. Tapi kalau misalkan support sudah ditembus, itu udah 95% dia bakalan balik arah, teman-teman. Karena support itu sebenarnya nggak boleh ditembus ya. Kalau dia emang lagi tren naik kayak gini nih, support nggak pernah ditembus ya. Ini support nggak ditembus juga, naik turun lagi nggak ditembus lagi. Nah, kita lihat di sini untuk daily ya, range-nya sudah berubah nih. Kita hitung jaraknya dia. Untuk jarak 2330, untuk resisten dan supportnya di 2145. Oke, kita coba hitung ya, teman-teman. Kita coba hitung pakai kalkulator. 2330 kita kurang dengan 2145 ya, benar ya. 2145. Oke. Nah, ini hasilnya nanti kita bagi dua.
Oke, ini setelah dibagi dua, kita tambah dengan support yang tadi, teman-teman, 2145. Ini untuk rumus buat mencari pivot ya. 2237,5. Oke. 2000 kepencet 2237. Nah, ini berarti pivotnya sudah berubah ya, teman-teman. 2237,5 ya. Ini untuk pivot. Nah, pivot daily sudah ketemu. Ini kemungkinan besar ya. Ini kemarin ada yang sempat sharing juga eh, di komunitas ya, ada member di komunitas sharing sama saya juga. Ini kemungkinan kalau misalkan sudah terbentuk support resisten seperti ini nih, dia biasanya kalau lagi naik terus begini, pivotnya nih bakalan eh, ngejar ngejar ke support atau resisten. Jadi selama harga pivotnya ini belum belum pas dengan support resisten, dia bakalan bergerak terus. Jadi kemungkinan besar ini masih bisa naik lagi sampai pivotnya kemungkinan besar ke 2265 nih, teman-teman. Sampai pivotnya udah naik ke 2265. Ini kemungkinan besarnya. Jadi kita coba lihat aja nanti seperti apa ya. Nah, untuk berita hari Senin coba kita lihat. Kita cek untuk berita hari Senin. Nah, kita cek dulu ya. Oke, untuk hari Senin sepertinya nggak ada yang terlalu signifikan, jadi kemungkinan besarnya bakalan sideways atau seandainya dia naik dan turun juga nggak terlalu ekstrim ya. Kemarin kenapa pergerakannya seperti ini? Karena kemarin kebetulan ada berita NFP ya, atau non farm payroll. Nah, itu berita yang memang ditunggu-tunggu oleh para investor dan juga trader di seluruh dunia ya, karena berita itu hanya satu kali setiap bulan di awal bulan ya, setiap bulan cuma satu kali. Itu mengenai perubahan perubahan gaji ya, gaji per jam di Amerika, dan juga perubahan pekerjaan yang bukan pertanian di sana ya, dan juga tingkat pengangguran. Jadi NFP itu ada tiga berita besar di Amerika setiap awal bulan gitu. Jadi setiap setiap tutup buku lah ibaratnya ya. Setiap tutup buku hasilnya seperti apa. Nah, itu mempengaruhi banget ke market emas ini. Jadi kalau misalkan kita mau open posisi itu lebih enak kalau misalkan dia lagi berita-berita besar seperti itu, teman-teman. Karena memang kalau untuk trading ya, dia profitnya lebih cepat, untuk pergerakannya juga lebih cepat, jadi nggak terlalu nunggu lama-lama. Karena kan kalau di trading ini kan ada swap ya, atau biaya inap. Kalau misalkan kita swing, kita buy misalkan dari sini, ini bisa berhari-hari itu ada kena swap atau biaya inap ya. Biaya inap dari, tapi masing-masing broker itu beda-beda ya, teman-teman. Ini saya pakai broker MRG ya, atau Max Rich Group. Ini salah satu broker dari Singapura ya. Saya pakai ini kenapa? Karena ini udah bisa dibilang terpercaya lah. Ini udah lama banget, ini dari sekitar, kalau nggak salah sih dari 2007 ya. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman dari MRG, ini katanya dari 2007, dan berarti udah berapa tahun ya? Udah lumayan lama ya. Nah, kita coba lihat berita di minggu ini ya. Minggu ini sepertinya beritanya ini untuk tanggal 10 nih, berita yang lumayan lumayan berdampak nih. Jadi kemungkinan besar hari Senin dan Selasa nggak terlalu berdampak ya, karena beritanya kuning-kuning gini doang, standar. Nah, untuk tanggal 10 nih, hari Rabu, cukup banyak nih teman-teman. Cukup banyak berdampak, kemungkinan besar sih minggu depan ya bakalan mulai dari hari Rabu tuh udah mulai terlihat ya pergerakan yang luar biasanya. Nah, ini juga ada juga ya di hari Rabu, Kamis, dan Jumat ya. Hari Rabu, Kamis, Jumat nih udah ada berita-berita yang lumayan berdampak. Ini untuk analisa fundamental ya, teman-teman. Ini untuk analisa analisa fundamental. Nah, kalau untuk teknikal yang tadi, misalkan kita cari pivotnya, support resistennya di mana, terus ada indikator apa juga gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Berarti ini udah kita tentukan ya untuk harga pivot. Jadi seandainya dia turun ya, seandainya dia turun, ini maksimal juga ke 2304 nih. Ini nggak boleh ditembus ya.
Ini yang pertama support yang nggak boleh ditembus, yang pertama di 2304, terus 2265. Ini dua support awal ini nggak boleh ditembus ya teman-teman. Kalau misalkan ditembus ini udah pasti dia mau balik arah. Nah, yang kedua itu yang pertama. Yang kedua kita kalau nanti kita mau entry ya teman-teman, kan posisi lagi buy terus ya. Kalau saran saya sih kalau misalkan mau buy lagi tunggu dia koreksi turun dulu kayak kemarin aja, kayak kemarin nih kan lumayan nih ya, dia udah sempat turun dikit terus kita ikutan buy ya kan, naik naik dikit. Cuman kemarin tuh bedanya, kemarin saya sempat kena stop loss ya teman-teman. Kemarin kan kita analisa dia seperti mau bentuk triple top ya. Jadi kita open posisi sell limit ya di 2300. Ternyata dia naik terus dan untungnya kemarin sempat ketolong sih. Sempat ketolong dia, saya ambil buy juga di atas resisten ini, saya ambil buy sedikit untuk nutupin loss yang kemarin. Jadi ini emang bener-bener lagi naik terus. Jadi buat yang mau open posisi sell harus hati-hati ya guys ya. Oke, mungkin kita lanjut lagi hari Senin untuk analisa market eh SAU USD ini. Buat yang baru bergabung ke channel ini jangan lupa di subscribe, like dan juga komen aja kalau ada yang ingin ditanyakan. Terus gabung ke komunitas kita juga ya di grup WA, nanti ada grup WA-nya di komunitas, kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing seputar trading ya. Kemudian makasih juga yang kemarin udah banyak bantu nge-share. Makasih banyak ya buat yang kemarin udah ngebantuin nge-share juga. Oke, mungkin sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.